Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di jalur Cikampek Utama, sudah ada rekan kami Nadia Valeri di Cikampek Utama, pemirsa. Halo, selamat pagi rekan Nadia. Bagaimanakah kondisi arus mudik pada pagi hari ini di jalur Anda? Silakan Nadia Valeri. Ya, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Kami informasikan situasi terkini kondisi arus lalu lintas di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek satu hari menjelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Pram, situasinya saat ini ramai, lancar dan kondusif. Bahkan untuk kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau lengang. Memang sudah tercatat jumlah volume kendaraan yang menurun jika dibandingkan dengan puncak arus mudik yang sejauh ini dari hasil evaluasi di ruas tol Jakarta Cikampek terjadi pada Jumat 29 April 2022 lalu atau bertepatan dengan hari pertama cuti bersama jelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Dari hasil evaluasi data yang dihimpun PT Jasa Marga, Pram, sejauh ini di ruas tol Jakarta Cikampek untuk periode puncak arus mudik terjadi selama 3 hari, yakni dimulai pada Kamis 28 April lalu hingga Sabtu 30 April 2022 malam tadi. Namun untuk puncak arus mudik jatuh pada 3 hari jelang Idul Fitri atau tepatnya pada Jumat 29 April 2022 lalu dengan total 105.000 lebih kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Sementara itu untuk data hasil evaluasi malam tadi tercatat ada jumlah volume kendaraan ini menurun sekitar 6% dengan total 98.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk saat ini, Pram dan juga pemirsa, kami informasikan skema rekayasa lalu lintas yang berlaku ini di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya dimulai pada kilometer 47 hingga kilometer ke-70 dilakukan skema kontraflow. Artinya saat ini kendaraan dapat melintas dua arah, baik dari arah Bandung ke Jakarta maupun dari Jakarta menuju ke tol Jawa Semarang. Sementara itu dari titik tol Cikampek kilometer 70 hingga mengarah ke tol Jawa Semarang gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 tetap dilaksanakan one way seperti jadwal semula. Ya, Pram. Ya, rekan Nadia Valeri, mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami pukul berapa saja one way akan diberlakukan di ruas Anda? Ya, Pram, sejauh ini untuk pelaksanaan one way, ganjil genap dan juga kontraflow ini berlangsung sesuai diskresi kepolisian ataupun bersifat situasional, menyesuaikan bagaimana pergerakan kondisi volume arus lalu lintas di lapangan saat ini. Dan tadi data yang kami dapat untuk kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 70 diberlakukan mulai malam hari tadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ini untuk mengurai titik kemacetan dari kendaraan dari arah Bandung, tol Cipularang dan sekitarnya yang menuju ke Jakarta melalui ruas tol Jakarta Cikampek. Sementara di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 70 hingga mengarah ke tol Jawa Semarang, tepatnya berhenti di gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Ini diberlakukan one way, Pram, untuk mengantisipasi jika masih ada lonjakan pemudik atau lonjakan volume kendaraan dari Jakarta yang mengarah ke tol Jawa. Pram. Ya, Nadia Valeri, tampak di pantauan kamera Anda ini tampak sangat lengang sekali, ramai lancar sekali. Mungkin nggak diprediksi kelengangan atau keramaian lancar ini bisa terjadi hingga esok hari pas hari raya? Ya, betul sekali Pram dan juga pemirsa, berdasarkan prediksi dari PT Jasa Marga sejauh ini diprediksi ini sudah akan mengalami penurunan volume kendaraan sejak hari ini hingga nanti perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah hingga nantinya jatuh arus balik Lebaran yang diprediksi akan berlangsung pada Jumat 6 Mei 2022 mendatang. Untuk arus balik di sini, Pram, PT Jasa Marga memprediksi akan terjadi pada Jumat 6 Mei hingga Minggu 8 Mei 2022 dengan total kendaraan yang akan melintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada arus balik ini diperkirakan mencapai 78.000 hingga kisaran 131.000 lebih kendaraan. Oleh karena itu, Pram, kami himbau kepada Anda pemirsa yang saat ini sudah berada di kampung halaman, jika nantinya akan kembali ke Jakarta, Anda dapat menghindari puncak arus mudik pada Kamis ataupun Jumat 6 Mei 2022 mendatang hingga Minggu 8 Mei 2022 mendatang. Anda dapat memilih waktu keberangkatan kembali ke Jakarta sebelum Jumat 6 Mei ataupun setelah Minggu 8 Mei 2022 mendatang untuk menghindari potensi kemacetan yang diperkirakan akan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Jakarta. Pram. Nah, Nadia, kalau imbauan untuk apa dari Anda bagi para pemudik yang baru akan menjalankan perjalanannya pada hari ini, imbauannya apa untuk melewati ruas jalur Anda melaporkan saat ini?
Ya, Pram, untuk himbauan kami kepada Anda yang saat ini masih akan melakukan perjalanan mudik kembali ke kampung halaman untuk di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 70 saat ini dilakukan kontraflow, situasinya ramai lancar, tidak terpantau adanya titik kemacetan. Namun nantinya di gerbang tol ataupun ruas tol Cikampek kilometer 70 hingga mengarah ke tol Jawa Semarang, gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 ini dilakukan one way dan juga ganjil genap, sehingga dihimbau Anda dapat menyesuaikan plat kendaraan Anda ataupun dapat memilih waktu perjalanan di luar jam pelaksanaan tersebut. Sejauh ini belum ada diskresi kepolisian kapan skema one way ini akan diberhentikan karena tergantung situasi di lapangan bagaimana pergerakan jumlah volume kendaraan. Namun sejauh ini skema one way masih diterapkan untuk mengantisipasi jika masih akan ada volume kendaraan dari Jakarta yang mengarah ke tol Jawa Semarang, karena pihak kepolisian juga belum dapat memastikan apakah hari ini juga masih akan terjadi lonjakan volume kendaraan dari para pemudik yang baru akan melaksanakan mudik lebaran menjelang perayaan malam takbiran. Namun sejauh ini Pram dan juga pemirsa, dari hasil prediksi PT Jasa Marga yang disesuaikan dengan puncak arus mudik pada masa periode sebelum pandemi COVID-19 atau pada 2019 lalu, tren pemudik ini melihat bahwa kebanyakan masyarakat mereka bepergian sekitar 3 hari hingga 2 hari menjelang perayaan Idul Fitri, sehingga pada perayaan malam takbiran ataupun malam hari nanti ini mereka sudah bisa berada di kampung halaman. Ya, Pram. Oke Nadia, rekan Nadia, ini diprediksi jelang Hari Raya volume kendaraan yang akan melewati Cikampek Utama tempat Anda melaporkan saat ini semakin menurun. Nah, nanti kalau di arus sebaliknya, apakah petugas Satlantas di lokasi Anda melaporkan saat ini sudah mengimbau untuk sebaiknya untuk kembali pada tanggal berapa untuk menghindari kepadatan untuk arus balik nanti? Ya, Pram, sejauh ini untuk arus balik di ruas tol Jakarta Cikampek diprediksi akan terjadi selama 3 hari juga, dimulai pada Jumat 6 Mei hingga Minggu 8 Mei 2022 mendatang. Pada puncak arus balik ini, Jumat diprediksi akan ada 78.000 lebih kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek. Sementara nantinya titik puncak arus mudik ini akan diprediksi berlaku pada Minggu 8 Mei 2022 mendatang. Ada sekitar 131.000 kendaraan yang diperkirakan melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Untuk prediksi puncak arus balik ini, Pram dan juga pemirsa, ini juga melihat tren arus balik lebaran yang di patokannya ini melihat dari bagaimana tren arus balik pada masa periode sebelum pandemi COVID-19 atau pada 2019 silam lalu, yang ini menjadi periode terakhir diperbolehkannya mudik sebelum masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu kami himbau bagi Anda yang akan melakukan perjalanan arus balik dari tol Jawa Semarang dan sekitarnya kembali ke Jakarta, Anda dapat menyesuaikan waktu perjalanan. Jika ingin kembali cepat, Anda dapat memilih waktu keberangkatan sebelum Jumat 6 Mei, atau jika Anda masih ingin bersantai bersama keluarga di kampung halaman, Anda dapat kembali setelah Minggu 8 Mei 2022 mendatang atau Senin 9 Mei dan seterusnya. Ya, Pram. Nah, ini masih terkait arus balik nanti, rekan Nadia, ini kebijakannya akan diterapkan untuk mengatur arus lalu lintas di sana seperti apa nantinya? Ya, Pram, terkait dengan kebijakan sistem rekayasa lalu lintas masih sama. Kebijakan yang diterapkan ini ada 3, yakni skema one way, ganjil genap, dan juga kontraflow. Namun bagaimana penerapannya dan juga mekanismenya, titik penerapan dan juga jam penerapannya ini akan menyesuaikan situasi di lapangan karena sifatnya situasional, menyesuaikan dengan pergerakan arus volume kendaraan. Sejauh ini, Pram, untuk pelaksanaan kontraflow biasanya dilakukan jika memang terjadi kepadatan dari 2 arah untuk menguraikan potensi kemacetan, dilakukan kontraflow. Namun jika nantinya ada potensi volume kendaraan yang melonjak dari arah tol Jawa menuju ke Jakarta, maka nampaknya ini akan dilakukan skema one way dan juga ganjil genap untuk menguraikan kendaraan dan mengurangi potensi kemacetan. Sejauh ini, Pram, dari hasil evaluasi pada arus mudik lebaran kemarin, juga pihak kepolisian menyatakan skema one way, ganjil genap, dan kontraflow ini terbukti efektif untuk menguraikan kemacetan dan juga menguraikan kepadatan kendaraan, mengurangi potensi kemacetan, sehingga nantinya skema ini, ketiga rekayasa arus lalu lintas ini juga masih akan dilanjutkan diterapkan pada arus balik lebaran 2022 mendatang. Pram. Ya, rekan Nadia, sudah hampir sepekan Anda bertugas di gate tol Cikampek Utama. Ini titik rawan mana saja yang biasa terjadi kemacetan jika melalui jalur Anda melaporkan saat ini?
Ya, Pram, untuk titik rawan kemacetan terjadi di ruas tol Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 70 karena biasanya ada antrian kendaraan yang menuju ke arah tol Jawa Semarang ini mereka mengantri di rest area karena di sepanjang ruas tol Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 70 ini hanya terdapat satu rest area saja di titik kilometer 57 sehingga jika volume kendaraan melonjak dan juga banyak masyarakat yang ingin beristirahat di rest area ini menjadi potensi titik kemacetan yang cukup besar dan pihak Jasa Marga menghimbau memang jika terjadi lonjakan volume kendaraan masyarakat untuk tidak memaksakan diri untuk beristirahat di rest area dan dapat melanjutkan perjalanan untuk mengantri menuju ke rest area berikutnya. Kami informasikan ada beberapa titik rest area lagi di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek ini, Pram dan juga pemirsa. Bagi Anda yang masih akan melakukan perjalanan mudik, jika memang di titik rest area kilometer 57 terjadi antrian ataupun potensi kemacetan, Anda dapat melanjutkan perjalanan. Masih ada beberapa titik rest area lainnya yakni di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 72 ataupun di tol Cipali kilometer 86 dan juga kilometer 102. Pram. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Nadia Valery langsung dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70. Terima kasih, tetap jaga kesehatan Nadia Valery.